Pembahasan buku paket Matematika kelas 9 SMP atau MTS tahun edisi revisi 2018. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di latihan 2.5 aplikasi fungsi kuadrat. Kita mulai dari soal nomor 1. Suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Baik, jadi di sini untuk yang diketahui keliling 60 cm di sini berbentuk persegi panjang, sehingga di sini untuk keliling sama dengan 2 dikali panjang positif lebar, maka di sini keliling kita ganti 60, sehingga di sini 60 sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar, maka di sini 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Sehingga di sini panjang positif lebar sama dengan 30, sehingga di sini untuk panjang sama dengan 30 dikurangi lebar. Kemudian yang berikutnya, agar di sini luas maksimum, maka di sini luas maksimum rumusnya sama, panjang dikali lebar. Untuk panjang di sini kita masukkan 30 dikurangi lebar, kemudian dikali lebar. Sehingga 30 dikali L hasilnya 30L, kemudian negatif lebar dikali lebar, di sini negatif lebar kuadrat. Kemudian di sini agar memiliki luas maksimum, maka di sini kita masukkan rumus fungsi kuadrat, di mana di sini yang merupakan fungsi dengan variabel dengan pangkat tinggi persamaan luas di atas sudah berbentuk persamaan kuadrat. Jadi di sini karena sudah berbentuk persamaan kuadrat, maka di sini kita masukkan dengan rumus negatif B per 2A. Jadi di sini untuk A ini adalah angka di depan L kuadrat, sehingga di sini negatif 1, dan B di sini angka di depan L, sehingga di sini 30. Sehingga di sini min B per 2A ini adalah 30 untuk B, dan untuk 2A ini adalah 2 dikali negatif 1. Sehingga di sini 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2, sehingga di sini bisa kita coret, maka di sini 30 dibagi 2 hasilnya 15. Sehingga ini adalah lebar dari persegi panjang. Kemudian yang berikutnya untuk panjang ini adalah 30 dikurangi lebar, sehingga di sini 30 dikurangi 15 hasilnya adalah 15. Maka di sini untuk jawabannya untuk panjang dan lebar di sini sama-sama 15. Soal yang berikutnya. Sebuah segitiga siku-siku jumlah kedua sisi siku-sikunya adalah 50 cm. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimum. Baik, jadi di sini untuk yang ditanyakan adalah luas maksimum dari segitiga siku-siku. Jadi di sini untuk luas itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian di sini diketahui jumlah kedua siku-sikunya sama dengan 50. Jadi di sini alas positif tinggi hasilnya 50. Maka di sini apabila kita mencari alas saja, ini adalah 50 dikurangi T. Maka kita masukkan ke persamaan. Jadi di sini alas sama dengan 50 dikurangi T. Di sini kita ubah menjadi 50 dikurangi T dikali T. Sehingga di sini 50 dikali T hasilnya 50T, dan negatif T dikali T hasilnya negatif T kuadrat. Kemudian untuk 50 dibagi 2 hasilnya 25, dan negatif 1 dibagi 2 hasilnya negatif 1 per 2. Sehingga di sini untuk negatif 1 per 2 T kuadrat, karena pangkatnya lebih besar kita taruh di depan, sehingga menjadi negatif 1 per 2 T kuadrat positif 25T. Kemudian yang berikutnya, setelah persamaannya sudah kita temukan, maka di sini kita akan menentukan alas dan tingginya. Jadi di sini kita masukkan ke rumus titik maksimum itu adalah negatif B per 2A. Sehingga di sini untuk B ini adalah 25, dan untuk A di sini adalah negatif 1 per 2. Maka di sini 2 dikali negatif 1 per 2 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga di sini negatif dan negatif kita coret, maka 25 dibagi 1 hasilnya 25. Baik, jadi di sini untuk tingginya sudah kita temukan. Yang berikutnya kita akan mencari alas. Alas sama dengan 50 dikurangi T, sehingga 50 dikurangi 25 hasilnya adalah 25. Baik, jadi di sini untuk alas dan tinggi agar
segitiga siku-siku mempunyai luas maksimum di sini adalah sama-sama 25. Jadi di sini semisal kita buat sketsanya dari segitiga siku-siku, di sini alas dan tingginya sama-sama 25. Soal yang berikutnya. Seorang siswa memotong selembar kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm. Apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongan yang mempunyai luas maksimum, tentukan panjang dan lebar kain. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 3 ternyata di sini mirip dengan soal nomor 1. Jadi di sini bedanya untuk soal nomor 3 di sini kelilingnya 80. Untuk soal nomor 1 tadi yang sudah kita bahas, di situ kelilingnya 60. Sehingga di sini untuk pembahasannya kita cepatkan saja. Yang pertama keliling 2 dikali panjang positif lebar 80 sama dengan 2 dikali P positif L. Sehingga di sini P positif L 80 dibagi 2 hasilnya 40. Sehingga di sini untuk panjang sama dengan 40 dikurangi L. Kemudian di sini untuk luas maksimum ini adalah panjang dikali lebar, sehingga untuk panjang kita ganti dengan 40 negatif L. Maka di sini 40 dikali L hasilnya 40L, negatif L dikali L hasilnya negatif L kuadrat. Sehingga di sini bisa kita rapikan menjadi negatif L kuadrat positif 40L. Maka di sini yang berikutnya kita masukkan ke rumus titik maksimum, sehingga di sini negatif B per 2A. Jadi di sini untuk B ini adalah koefisien di depan L. Jadi di sini di depan variabel L di sini ada angka 40, ini adalah koefisien dari variabel L. Maka di sini menjadi 40, kemudian 2A, A ini adalah koefisien di depan variabel L kuadrat, sehingga di sini negatif 1. Maka di sini 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2, kemudian negatif dan negatif bisa kita coret sehingga 40 dibagi 2 hasilnya 20. Sehingga di sini untuk lebarnya sudah kita temukan 20, maka di sini untuk panjang 40 dikurangi lebar, maka di sini 40 dikurangi 20 hasilnya adalah 20. Maka di sini bisa teman-teman perhatikan, jadi di sini untuk panjang dan lebar ternyata di sini sama-sama 20. Soal yang berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru H dalam meter. Sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan HT sama dengan negatif 4T kuadrat positif 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dalam waktu yang diperlukan. Baik, jadi di sini untuk tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dalam waktu yang diperlukan, maka di sini kita masukkan untuk nilai optimum atau titik maksimum. Maka di sini rumusnya adalah negatif B per 2A. Maka di sini untuk B ini adalah koefisien di depan variabel T, sehingga di sini 40. Dan untuk A ini adalah koefisien di depan variabel T kuadrat, sehingga di sini negatif 4. Maka di sini 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8. Maka di sini negatif dan negatif kita coret sehingga 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Jadi di sini untuk waktu yang diperlukan di sini adalah 5 detik, dan untuk tinggi maksimum kita masukkan ke rumus fungsinya, sehingga di sini untuk HT sama dengan negatif 4 T kuadrat di sini menjadi 5 kuadrat positif 40T, di sini 40 dikali 5. Sehingga di sini untuk 5 kuadrat hasilnya 25, maka di sini negatif 4 dikali 25 hasilnya negatif 100, dan untuk 40 dikali 5 hasilnya 200, maka di sini negatif 100 positif 200 hasilnya adalah 100. Maka di sini untuk tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru kemudian beserta waktu yang diperlukan di sini adalah 100 meter dan 5 detik. Soal yang berikutnya. Diketahui bahwa tinggi jam gadang yang ada di Sumatera adalah 26 meter. Tentukan pemecahan masalah berikut ini. Petunjuk:
Rumus fisika untuk benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu adalah S sama dengan S0 dikurangi V0T positif 5T kuadrat. Dan untuk benda yang dilempar ke atas, H sama dengan H0 positif V0T dikurangi 5T kuadrat. Dengan S adalah jarak benda yang dijatuhkan terhadap posisi awal benda, satuannya meter. H adalah jarak benda yang dilempar terhadap posisi awal benda, satuannya meter. T adalah waktu, satuannya detik. S0 dan H0 adalah ketinggian awal, dan V0 adalah kecepatan awal benda, satuannya meter per second. Baik, jadi di sini untuk soalnya karena terlalu panjang, di sini akan kita pilih untuk yang penting saja. Jadi di sini untuk penjelasannya sudah kita tangkap. Kemudian di sini untuk soalnya ada A dan B, kita mulai dari yang A terlebih dahulu sehingga di sini bisa diperhatikan. Pada suatu hari ada seorang yang menjatuhkan apel dari atas gedung Jam Gadang. Jika diharapkan apel tiba di tanah pada 0,7 detik setelah pelemparan, apel tentukan kecepatan awal apel. Baik, karena di sini untuk soalnya menjatuhkan apel dari atas gedung, sehingga di sini kita menggunakan rumus S sama dengan S0 negatif V0T positif 5T kuadrat, di mana di sini untuk S ini adalah 0, kemudian untuk S0 ini adalah 26 meter. Kemudian untuk V0 ini adalah yang ditanyakan, ini adalah kecepatan awal. Kemudian untuk T ini adalah waktu, sehingga di sini 0,7 positif 5 dikali T kuadrat ini adalah 0,7 kuadrat. Sehingga di sini kita kalikan 0,7 dikali V0, hasilnya adalah 0,7 V0, di sini membawa negatif. Kemudian 0,7 kuadrat ini adalah 0,49, 0,49 dikali 5 hasilnya 2,45. Sehingga di sini untuk 26 dan 2,45 kita pindah ke ruas kiri. Maka di sini menjadi 0 dikurangi 26 dikurangi 2,45 sehingga di sini menjadi negatif 28,45. Kemudian untuk yang kanan di sini 0,7. Kemudian di sini untuk negatif 0,7 dipindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi dibagi negatif 0,7. Maka di sini untuk negatif sama-sama kita coret sehingga 28,45 dibagi 0,7 hasilnya adalah 40,64. Kemudian untuk satuannya di sini kecepatan ini adalah meter per second. Kita kembali ke soal yang utuh. Sekarang akan kita jawab untuk soal yang B. Pada suatu hari ada seseorang yang melempar apel ke atas. Jika orang tersebut menginginkan tinggi lemparan tersebut tepat sama dengan tinggi gedung Jam Gadang, tentukan kecepatan awal yang harus diberikan orang tersebut saat melempar apel. Baik, jadi di sini karena dalam soal di sini adalah melempar sehingga di sini kita menggunakan dilempar ke atas sehingga di sini H sama dengan H0 positif V0T dikurangi 5T kuadrat. Kemudian di sini untuk H0 atau ketinggian awal di sini adalah 0 karena di sini dilempar dari bawah. Sehingga di sini kita ganti dengan 0, maka di sini 0 positif V0T dikurangi 5T kuadrat, maka di sini H sama dengan V0T negatif 5T kuadrat. Kemudian di sini bisa kita rapikan dengan di sini untuk T kuadrat berada di depan sehingga di sini negatif 5T kuadrat positif V0T. Kemudian karena orang tersebut menginginkan tinggi lemparan tersebut tepat sama dengan tinggi gedung, artinya di sini adalah titik optimum, sehingga di sini kita gunakan rumus D sama dengan B kuadrat negatif 4AC. Dengan di sini B ini adalah F0, kemudian dikuadratkan negatif 4, untuk A di sini adalah negatif 5 dan untuk C di sini tidak ada, sehingga di sini kita tulis 0. Maka di sini negatif 4 dikali negatif 5 hasilnya 20. 20 dikali 0 di sini tetap 0. Maka V0 kuadrat dikurangi 0 hasilnya tetap V0 kuadrat. Baik, jadi di sini sudah kita temukan untuk D sama dengan F0 kuadrat. Di sini untuk yang ditanyakan adalah kecepatan awal, ini adalah F0.
Maka di sini kita bisa menggunakan persamaan. Jadi di sini persamaan H maksimum atau tinggi maksimum ini adalah negatif D per 4A. Sehingga di sini untuk D kita isi dengan F0 kuadrat. Kemudian untuk H maksimum ini adalah 26 karena orang tersebut menginginkan lemparannya tepat sama dengan tinggi gedung. Sehingga di sini tingginya 26 meter. Kemudian dibagi dengan 4 dikali A, di sini A adalah negatif 5, maka di sini 4 dikali negatif 5 hasilnya negatif 20, kemudian negatif dan negatif bisa kita coret sehingga menjadi 20, maka di sini 20 dipindah ke ruas kiri sehingga 26 dikali 20 hasilnya adalah 520. Jadi di sini untuk V0 kuadrat 520 sehingga di sini untuk V0 akar dari 520, jadi di sini 520 itu adalah 4 dikali 130, sehingga di sini untuk 4 bisa dikeluarkan menjadi 2 akar 130. Atau di sini bisa kita ubah untuk akar dari 130 menjadi desimal, kemudian dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 22,80 sekian, kita ambil 2 angka di belakang koma, sehingga menjadi 22,80 meter per second. Soal yang berikutnya. Seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 170 cm. Baik, jadi di sini diketahui tingginya 170 cm, kita ubah ke meter sehingga 1,7. Sedangkan tinggi keranjang adalah 3 meter. Jadi di sini untuk tinggi keranjang ini adalah 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola basket sejauh 4 meter dari posisi tiang keranjang dan posisi awal bola berada tepat di atas kepala pemain. Jadi di sini dari awal mula orang tersebut melempar bola, jadi dari sini sampai ke keranjang basket di sini adalah 4 meter. Kemudian ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter. Jadi di sini untuk tinggi maksimum lemparannya 4,5 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jadi di sini jaraknya dari pemain sampai ke tinggi maksimum di sini adalah 2,5. Jika lemparannya membentuk parabola, tentukan apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang. Baik, jadi di sini caranya yang pertama adalah misalkan titik awal bola basket adalah 0,0, jadi di sini 0,0, maka sumbu simetrinya ini adalah 2,5. Jadi tepat di sini ini adalah sumbu simetrinya karena ini adalah puncak atau di sini adalah tinggi maksimum dari lemparannya. Kemudian yang berikutnya tinggi maksimum bola basket dari garis horizontal kepala pemain basket ini adalah tinggi maksimum lemparan dikurangi tinggi pemain. Jadi di sini untuk 4,5 dikurangi dengan 1,7 hasilnya adalah 2,8. Baik, jadi di sini untuk tinggi puncak dari kepala pemain bola basket di sini adalah 2,8. Sehingga di sini untuk gambarnya di sini akan kita rapikan terlebih dahulu untuk ukurannya. Jadi di sini bisa diperhatikan 2,5 positif 1,5 sehingga di sini 4 dan di sini untuk jarak ring basket sampai ke tanah di sini adalah 3 meter sehingga di sini untuk 1,7 ini adalah tinggi pemain, maka di sini sisanya 1,3. Sehingga di sini akan kita potong, kita perlukan bagian yang dibutuhkan saja. Jadi di sini apabila kita potong maka hasilnya adalah seperti ini dan apabila kita besarkan hasilnya adalah seperti ini. Maka ini adalah grafik yang kita butuhkan untuk menghitung pertanyaan yang ditanyakan dengan di sini membentuk lintasan parabola. Maka di sini apabila bola awal ini sebagai titik 0,0, maka di sini untuk titik puncaknya atau tinggi maksimum di sini adalah 2,5, 2,8. Jadi di sini jaraknya 2,5 dan tingginya 2,8 sehingga di sini 2,5 dan 2,8.
Kemudian untuk ring basket sendiri di sini ada 4, kemudian 1,3, maka di sini 4,1,3. Baik, jadi di sini untuk soal dan jawaban kita sebelumnya di sini akan kita hapus. Jadi ini tadi sudah dijelaskan bahwa lintasan bola yang terjadi adalah parabola, sehingga di sini kita misalkan persamaannya ini adalah Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C. Kemudian karena di sini kita menganggap posisi bola basket awal sebagai titik 0,0, maka di sini untuk Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C. Di sini untuk Y kita ganti dengan 0 dan untuk X kita ganti dengan 0. Sehingga 0 kuadrat hasilnya 0 dikali A hasilnya 0, 0 dikali B hasilnya 0. Sehingga di sini untuk ruas kanan hanya tersisa C. Maka di sini C positif 0 hasilnya tetap C. Maka di sini untuk C sama dengan 0. Baik, jadi di sini untuk yang C sudah kita temukan. Yang berikutnya di sini akan kita cari untuk B. Jadi di sini untuk tinggi maksimum, di sini untuk X-nya ini adalah 2,5 sama dengan di sini negatif B per 2A. Sehingga di sini untuk 2A kita pindah ke ruas kiri, sehingga 2,5 dikali 2A hasilnya adalah 5A sama dengan negatif B, maka di sini B sama dengan negatif 5A. Kemudian di sini untuk C dan untuk B kita masukkan ke persamaan terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan mencari untuk A. Sehingga di sini untuk B kita ganti dengan negatif 5A, kemudian untuk X kita ganti dengan 2,5. Kemudian untuk C kita ganti dengan 0, kemudian untuk Y kita ganti dengan 2,8. Jadi di sini untuk Y kenapa diganti 2,8? Di sini kita menggunakan tinggi maksimum, di mana di sini Y-nya 2,8 dan X-nya 2,5. Sehingga di sini 2,5 kuadrat hasilnya adalah 6,25 dikalikan A sehingga 6,25A. Kemudian negatif 5A dikalikan 2,5 sehingga di sini menjadi negatif 12,5A. Maka di sini 6,25A dikurangi 12,5A hasilnya adalah negatif 6,25A. Kemudian negatif 6,25 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 2,8 dibagi dengan negatif 6,25. Hasilnya adalah negatif 0,448. Baik, jadi di sini untuk jawaban kita sebelumnya di sini akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk B sama dengan negatif 5A, maka di sini untuk B sama dengan negatif 5 dikali negatif 0,448, sehingga di sini hasilnya adalah 2,24. Maka di sini untuk persamaannya berubah menjadi Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C, di mana di sini untuk A ini adalah negatif 0,448 X kuadrat, kemudian untuk B ini adalah 2,24, kemudian untuk C ini tadi sudah kita temukan untuk C adalah 0. Sehingga di sini persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 0,448 X kuadrat positif 2,24X. Maka di sini untuk yang ditanyakan apakah di sini bolanya masuk ke dalam keranjang, sehingga di sini kita masukkan saja ke dalam rumus. Dengan di sini untuk ring bola ini adalah 4,1,3. Jadi di sini kedudukan ring ini adalah 4 untuk X-nya dan 1,3 untuk Y-nya. Maka di sini kita masukkan untuk Y sama dengan negatif 0,448 X kuadrat positif 2,24X. Untuk Y di sini kita masukkan 1,3, untuk X kita masukkan 4. Sehingga di sini 4 kuadrat hasilnya 16. 16 dikali negatif 0,448 hasilnya adalah negatif 7,168. Kemudian 2,24 dikali 4 hasilnya adalah 8,96. Maka di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 1,792. Maka di sini bisa diperhatikan jawaban dari ruas kiri dan ruas kanan ternyata di sini tidak sama, sehingga di sini untuk jawabannya adalah bola tersebut tidak masuk ke dalam keranjang. Atau di sini untuk pembuktiannya kita juga bisa menggunakan
tinggi lemparan positif tinggi pemain. Jadi di sini untuk tinggi lemparannya 1,792, untuk tinggi pemain di sini sudah ada 1,7. Maka di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 3,492. Artinya di sini 3 meter lebih. Sementara ini tadi dalam soal sudah dibahas bahwa ketinggian ring basket di sini adalah 3 meter. Sehingga di sini untuk kesimpulannya bola tersebut tidak masuk ke dalam keranjang. Soal yang berikutnya. Seorang tukang bangunan mendapat pesanan membuat air mancur yang diletakkan di pusat kolam kecil yang berbentuk lingkaran. Pemesan menginginkan luas kolamnya adalah 10 meter persegi. Jika tinggi maksimum dari air mancur adalah 2 meter dan air mancurnya harus jatuh tepat di tepian kolam, maka tentukan persamaan kuadrat dari air mancur. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 7, yang pertama di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan, semisal di sini adalah kolam, jadi di sini kita menghadap kolam dan ini adalah air mancurnya. Jadi di sini air mancurnya dari tengah, kemudian di sini jatuh ke tepian. Jadi di sini jatuh tepat di tepian. Kemudian di sini untuk luas kolamnya ini adalah 10 meter persegi, artinya di sini luas lingkaran. Kemudian di sini tinggi maksimum dari air mancur, ini untuk tingginya ini adalah setengah dari jari-jari. Sehingga di sini apabila kita tulis untuk koordinat titik puncaknya ini adalah setengah R, 2. Jadi di sini untuk X-nya setengah R dan untuk Y-nya di sini 2. Karena di sini untuk tinggi maksimumnya di sini 2 meter. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk soalnya di sini akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan mencari untuk jari-jari dari kolam. Kemudian di sini kita masukkan rumus luas lingkaran, di mana di sini untuk luas ini adalah luas kolam, sehingga di sini 10. Kemudian untuk Pi di sini adalah 3,14. Kemudian untuk R kuadrat ini adalah jari-jari kuadrat. Sehingga di sini untuk jari-jari kuadrat 10 dibagi 3,14 hasilnya adalah 3,184 sekian. Jadi di sini kita ambil 3 angka di belakang koma, sehingga di sini jawabannya 3,184. Maka di sini untuk nilai R akar dari 3,184 hasilnya adalah 1,784 sekian. Maka di sini kita ambil 3 angka di belakang koma sehingga 1,784. Kemudian yang berikutnya untuk tinggi maksimum ini adalah setengah R, 2. Jadi di sini kita akan mencari untuk B dan A-nya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk titik maksimum untuk yang setengah R ini adalah X. Maka di sini untuk X ini kita ganti dengan setengah R sama dengan di sini negatif B per 2A. Kemudian di sini untuk R kita ganti dengan 1,784. Maka di sini untuk 2 dan 2, di sini setengah, kemudian di sini 2, di sini bisa kita coret. Maka di sini untuk A kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 1,784A. Maka di sini untuk ruas kanan di sini masih negatif B, maka di sini kita bagi dengan negatif sehingga di sini B sama dengan negatif 1,784A. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk jawaban kita sebelumnya di sini akan kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita sudah mendapatkan nilai untuk R dan di sini B. Maka di sini yang berikutnya adalah kita masukkan rumus untuk yang tinggi maksimum. Di sini sekarang untuk yang Y, tadi untuk yang X sudah kita cari dan di sini sudah kita temukan B sama dengan negatif 1,784A. Maka di sini untuk Y kita ganti dengan 2 sama dengan di sini untuk D ini adalah determinan. Sehingga di sini B kuadrat negatif 4AC kemudian per 4A. Maka di sini untuk Y kita ganti dengan 2, kemudian untuk B kuadrat kita ganti dengan negatif 1,784A. Maka di sini untuk negatif 1,784A di sini kita kuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 4 dikali A.
kemudian dikali C, karena di sini untuk grafiknya memotong sumbu Y tepat di 0,0, maka di sini untuk C-nya adalah 0. Kemudian dibagi dengan 4A. Sehingga di sini untuk negatif 4A dikali 0 hasilnya tetap 0, dan untuk 4A dipindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi 4A, dan untuk negatif di sini kita pindah juga ke ruas kiri sehingga di sini dikali dengan negatif 4A. Kemudian di sini untuk negatif 1,784A kuadrat di sini adalah 3,184 sekian. Di sini kita ambil 3 angka di belakang koma sehingga 3,184A kuadrat. Maka di sini untuk ruas kanan di sini bersisa 3,184A kuadrat, dan untuk ruas kiri negatif 8A. Maka di sini untuk negatif 8A dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi 8A. Kemudian di sini akan kita faktorkan, untuk A-nya di sini kita keluarkan sehingga di sini menjadi A dikalikan dengan 3,184A positif 8. Maka di sini untuk yang pertama A sama dengan 0. Kemudian yang kedua di sini adalah 3,184A positif 8 sama dengan 0. Maka di sini untuk 8 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif 8. Sehingga di sini untuk A negatif 8 dibagi 3,184 hasilnya adalah negatif 2,512. Dan seterusnya di sini kita ambil 3 angka di belakang koma sehingga di sini negatif 2,512. Sehingga di sini untuk nilai B bisa kita cari. Di sini B sama dengan negatif 1,784A. Untuk A di sini kita ganti dengan negatif 2,512. Maka di sini apabila kita kalikan negatif 1,784 dikali negatif 2,512 hasilnya adalah 4,481. Sehingga di sini untuk persamaannya, jadi di sini untuk bentuk umum persamaan fungsi itu adalah AX kuadrat positif BX positif C. Maka di sini untuk A, B, dan C, untuk A kita ganti dengan negatif 2,512. Untuk B di sini adalah 4,481 dan untuk C di sini adalah 0. Sehingga di sini untuk bentuk umum persamaan fungsinya ini adalah negatif 2,512x kuadrat positif 4,481x. Soal yang berikutnya. Seorang atlet lompat jauh sedang mengadakan latihan. Pada saat latihan, dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu, dan pada saat di balok tumpuan kecepatannya kira-kira 2,5 meter per second. Kemudian pada saat itu juga dia melompat dengan sudut 30 derajat. Tentukan jarak atlet tersebut dengan balok tumpuan ketika dia sampai tanah. Petunjuk: rumus fisika untuk jarak vertikal atau tinggi yang bergantung terhadap waktu dan sudut awal 30 derajat adalah H sama dengan 1/2 V0T dikurangi 5T kuadrat. Dan jarak horizontal yang bergantung pada waktu adalah S sama dengan 1/2 akar 3 F0T dengan T adalah waktu dengan satuan detik, H adalah tinggi lompatan pada saat T dengan satuan meter, S adalah jarak horizontal pada saat T meter, dan F0 adalah kecepatan awal. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk gambarnya. Di sini ada bak pasir, kemudian di sini lintasan lari, kemudian ini adalah balok tumpuan. Maka di sini bisa diperhatikan karena lintasan larinya adalah di sebelah sini, maka di sini pelari melintasi ini, kemudian di sini pelarinya lompat. Maka di sini yang akan ditanyakan adalah jarak pelari, atau di sini adalah jarak atlet lompat jauh, kemudian dengan balok tumpuan ketika sampai di tanah. Baik, jadi di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu, kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini ketika atlet di sini menginjak balok tumpuan, di sini ketinggiannya adalah 0.
Dan kemudian ketika sampai di tanah, di sini ketinggiannya juga 0. Kemudian di sini untuk yang diketahui, yang pertama di sini adalah kecepatan awal, di sini adalah 2,5 meter per second. Ini adalah F0 untuk kecepatan awal, atau di sini bisa kita ganti dengan 5/2 karena di sini sama-sama 2,5. Kemudian yang kedua di sini untuk rumus dari ketinggian ini adalah setengah V0T dikurangi 5T kuadrat. Kemudian di sini rumus untuk jarak ini adalah S sama dengan 1/2 akar 3 V0T. Baik, jadi di sini karena untuk yang diketahuinya di sini sudah kita tulis semua, maka di sini untuk soalnya akan kita hapus. Yang pertama di sini kita masukkan rumus untuk ketinggian, ini adalah H sama dengan 1/2 V0T dikurangi 5T kuadrat. Baik, jadi dari rumus ini yang akan kita cari di sini adalah waktu terlebih dahulu, atau di sini adalah T, atau T ini adalah time, ini adalah waktu. Maka di sini untuk H atau ketinggian di sini kita masukkan 0. Jadi di sini untuk H0 ini ada dua kejadian. Yang pertama adalah saat atlet menginjak balok tumpuan, kemudian yang kedua adalah saat atlet menginjak tanah. Maka di sini untuk H0 sama dengan setengah V0T dikurangi 5T kuadrat. Untuk V0 di sini kita ganti dengan 5/2. Sehingga di sini untuk setengah dikali 5/2 hasilnya adalah 5/4. Maka di sini menjadi 5/4 T dikurangi 5T kuadrat. Maka di sini untuk persamaan ini akan kita faktorkan dengan di sini untuk yang sebelah kiri dan kanan di sini sama-sama mengandung variabel T. Sehingga di sini kita keluarkan T, maka di sini untuk yang berada di dalam kurung di sini adalah 5/4 dikurangi 5T. Maka di sini untuk yang pertama ini adalah T sama dengan 0. Jadi di sini untuk H0 di sini adalah T-nya 0. Ini untuk kemungkinan yang pertama saat atlet menginjak balok tumpuan. Kemudian untuk yang kedua saat atlet sampai di tanah setelah melompat, ini adalah waktu ketika atlet melompat dan sampai tanah, ini adalah 5/4 dikurangi 5T sama dengan 0. Maka di sini untuk negatif 5T dipindah ke ruas kanan, di sini adalah 5T. Sehingga di sini untuk T adalah 5/4 dikalikan 1/5. Sehingga di sini untuk 5 bisa kita coret, sehingga di sini untuk T sama dengan 1/4. Maka di sini untuk yang ditanyakan ini tadi adalah jarak, atau di sini adalah S. Maka di sini bisa kita masukkan rumusnya. S sama dengan setengah akar 3, kemudian V0, di sini V0 adalah kecepatan awal, di sini adalah 5/2, kemudian dikalikan dengan waktu, di sini sudah ada 1/4, sehingga di sini untuk setengah dikalikan 5/2, dikalikan 1/4, 2 dikali 2 hasilnya 4, dikali 4 hasilnya 16, kemudian 1 dikali 5 dikali 1 hasilnya 5, sehingga di sini untuk jaraknya adalah 5/16 akar 3 meter. Karena satuannya untuk jarak tadi sudah dibaca di dalam soal itu adalah meter. Atau di sini untuk 5/16 ini mau kita sederhanakan, di sini bisa kita jadikan pecahan desimal. Maka di sini 5 dibagi dengan 16 hasilnya adalah 0,3125. Sehingga di sini untuk jaraknya adalah 0,3125 akar 3 meter. Soal yang berikutnya. Baik, ini adalah soal terakhir untuk soal nomor 9. Seorang atlet lompat tinggi sedang mengadakan latihan. Pada saat latihan, dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu dan dia melompat dengan sudut mendekati 90 derajat pada saat jaraknya sangat dekat sekali dengan tiang lompat. 1 detik setelah dia melompat, tubuhnya mencapai tanah. Tentukan kecepatan lari saat sebelum dia melompat supaya lompatannya bisa melewati tinggi mistar lompat yaitu 2 meter. Petunjuk rumus fisika untuk tinggi yang bergantung terhadap waktu dan sudut awal lompatan mendekati 90 derajat
adalah H sama dengan 1/2 V0T dikurangi 5T kuadrat. Dengan T adalah waktu dengan satuan detik dan H adalah tinggi lompatan pada saat T dan F0 adalah kecepatan awal. Baik, jadi di sini untuk ilustrasi yang sudah ada, ini untuk tiang, ini adalah tinggi maksimum. Artinya di sini apabila kita ingin melewati tiang, di sini tingginya harus lebih dari 2 meter untuk lompatannya. Kemudian yang berikutnya di sini untuk rumusnya adalah H sama dengan setengah V0T dikurangi 5T kuadrat. Karena di sini untuk T kuadrat, di sini ada kuadratnya. Maka di sini kita pindah ke depan karena di sini untuk kuadrat pangkatnya yang besar, sehingga di sini menjadi negatif 5T kuadrat positif setengah V0T. Sehingga di sini yang pertama untuk A ini adalah negatif 5, angka di depan T kuadrat, kemudian untuk B ini adalah setengah V0, kemudian untuk C di sini adalah 0. Baik, jadi di sini untuk soalnya akan kita hapus terlebih dahulu. Kita masukkan di sini untuk rumus Hmax atau ketinggian maksimum, atau di sini adalah titik puncak. Ini untuk Y-nya, ini adalah Y0 sama dengan negatif D/4A. Jadi di sini untuk negatif D/4A ini adalah Y. Untuk sumbu koordinat Y itu adalah ke atas, maka di sini untuk negatif D/4A di sini harus lebih dari 2. Artinya di sini lebih dari 2 meter. Maka di sini untuk D kita ganti dengan B kuadrat negatif 4AC. Ini adalah rumus determinan. Sehingga di sini untuk B kita ganti dengan setengah V0, kemudian dikuadratkan dikurangi 4, kemudian untuk A di sini ada negatif 5, kemudian untuk C di sini 0, dibagi dengan 4 dikali A di sini dikali dengan negatif 5. Sehingga di sini untuk setengah V0 kuadrat ini adalah 1/4 V0 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 5 dikali 0. Di sini negatif dikali negatif positif, kemudian positif 20 dikali 0 hasilnya tetap 0. 4 dikali negatif 5 hasilnya negatif 20. Sehingga di sini untuk negatif dan negatif bisa kita coret sehingga di sini menjadi positif dan 20 dipindah ke ruas kanan. Kemudian di sini untuk 1/4 juga kita pindah ke ruas kanan. Di sini menjadi 4/1 artinya adalah 4. Maka di sini untuk 2 dikali 20 dikali 4 hasilnya adalah 160. Karena di sini untuk V0 kuadrat, di sini masih ada kuadrat, maka di sini agar kuadrat hilang, ruas kiri dan ruas kanan di sini kita akar. Sehingga di sini untuk akar dari 160 ini adalah 16 dikali 10, sehingga di sini untuk akar 16 ini adalah 4. Kemudian untuk akar 10 di sini tetap, maka di sini untuk yang ditanyakan kecepatan awal agar di sini mampu meloncat melewati tiang. Di sini tiang ini sebagai tinggi maksimum, ini adalah V0 atau kecepatan awal harus lebih dari 4 akar 10 meter per second. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.